Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Zen di channel King Programmer. Di video kali ini kita telah masuk ke dalam seri kedua tentang CSS, yaitu kita akan belajar tentang styling font. Dan juga gua sekarang mohon maaf banget karena suara gua itu agak gua kecilin karena ini juga dalam keadaan malam hari ya, sudah akan menunjukkan pukul 1. Jadi gua kecilin suara gua daripada gua ribut-ribut nyaring-nyaring, gua teriak-teriak, nanti bisa keganggu orang-orang kiri kanan. Dan juga nih gua sore ini agak ribut-ribut juga nih di rekaman, mungkin kedengaran sih suara kipas gua nyaring banget coy. Gua sore banget. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke dalam materinya. Di sini gua pengen kasih tahu terlebih dahulu bahwa styling font itu, materi styling font CSS itu agak mirip sama kayak materi nih seri keempat HTML ya. Kalian bisa buka aja di playlist HTML di bagian seri keempatnya tentang HTML. Itu materi tentang styling font ini kurang lebih sama kayak materi yang ada di ini, yang ada di yang ada di HTML ini. Cuman di sini bedanya kita pakai CSS cuy. Cuman itu aja bedanya. Kalau misalkan yang di HTML kan kita kan pakai HTML tuh untuk bikin styling fontnya. Tapi kalau di CSS ini kita akan bikinnya itu sendiri gitu, pakai CSS. Jadi kita langsung aja buka text editor kita. Di sini gua pakai Visual Studio Code dan gua sorry banget nih buat kalian semua ya. Karena gua pakai Visual Studio Code nggak nyesuaiin sama text editor yang ada di channel gua, yang gua janjiin gua bakal pakai Sublime Text, tapi karena gua sekarang ganti laptop dan kemarin itu gua pakai laptop kakak gua, jadi gua mungkin nggak bisa sih. Terserah aja kalian mau pakai text editor apapun, tapi di sini kurang lebih penggunaannya itu sama aja tuh. Mau kita pakai Visual Studio Code atau kita mau pakai Sublime Text, terserah kalian aja. Intinya di sini kalian harus memahami cara CSS ini bekerja. Ikutin aja cuy ya, gimana CSS ini bekerja. Jadi di sini kemarin kan gua kan sudah ada bikin tuh ya, udah ada bikin folder CSS tuh di bagian desktop. Gua ada bikin folder CSS di sini. Kita langsung aja bikin file baru di dalam folder CSS ini. Langsung aja, kalau misalkan kalian pakai Visual Studio Code, kalian klik aja icon file ya, icon file ya, yang ada tanda plusnya itu di bagian paling kiri tuh ya. Klik aja, atau enggak kalian bisa juga nih, bentaran gua hapus dulu. Gua agak belum lancar sih gua pakai Visual Studio Code, tapi di sini karena gua sudah terlanjur pakai ini dah ya, kita jalanin aja lah materinya. Atau kalian juga bisa klik kanan ya di bagian folder CSS ini, kemudian kalian bisa, oh nggak bisa cuy, berarti harus ngikutin ada yang ada di icon sini, icon CSS ini ya, yang ada di bagian folder CSS ini kan ada icon di bagian kanannya itu ya, ada icon yang tanda plus di bagian paling kiri. Pokoknya kalian klik aja, kemudian kalian tulis nama filenya. Nama filenya kalian bisa tulis apa aja. Di sini gua bakal tulisnya apa ya, font aja, font, astaga, font.css. Oke, sorry, gue lupa cuy. Gue sekarang pengen ngejelasinnya itu menggunakan CSS internal ya, di dalam satu file dengan HTML. Jadi CSS, kode CSS-nya itu di dalam satu file dengan HTML. Jadi gue pakai CSS internal nih untuk cara gue yang ngejelasin. Kalau misalkan kalian bisa pakai cara yang lain, pakai teknik penulisan kode CSS yang lain, mau kalian pakai cara inline atau kalian mau pakai cara ngoding CSS-nya itu secara eksternal, terserah kalian aja ya. Di sini gue pakainya itu cara menulis kode CSS-nya itu menggunakan CSS internal ya. Atau kalian mau ikutin gua juga nggak apa-apa. Di sini kita tulis aja nama filenya font.html, kemudian enter. Jika sudah jadi seperti ini, kemudian kita tuliskan kode HTML-nya dulu, HTML. Oke.
Di sini juga gue ngerasa agak dimudahin juga ya, gue pakai Visual Studio Code, karena misalkan di sini kan gue hapus dulu semuanya. Misalkan di sini gue tulis kode HTML. Di sini kan ada pilihannya tuh, ada 3 baris ya. Yang pertama itu HTML doang, yang kedua itu baris kedua itu HTML5 ya, HTML5 itu langsung memunculkan semua tag-tag dasarnya HTML ini. Kalau misalkan XML ini gue belum tahu, tapi kita pakai yang HTML5 aja, kemudian kita pencet enter. Jika sudah seperti ini, kemudian karena di sini kita akan ngejelasin tentang style font, kita bikin kode CSS-nya dulu nih, menggunakan text style yang di dalam tag head ya, style. Oke, kemudian enter lagi. Kemudian di dalam text style ini kita bakal bikin kode CSS-nya nih. Di sini yang pertama kita akan belajar tentang font style, yaitu kita akan bikin style fontnya itu bikin style font ya. Di sini ada 3 yang gue jelasin untuk style fontnya. Yang pertama itu font yang normal, style font yang normal. Yang kedua itu font yang italic, style font yang italic. Kemudian yang ketiga itu style font yang oblique ya. Gue nggak bisa bahasa Inggris, jadi agak-agak gimana gitu ya, kalian dengar tuh kayak tolol-tolol gitu kalau misalkan gue nyebutin bahasa Inggrisnya ya. Sorry banget kalau misalkan gue ini nggak terlalu hebat dalam bahasa Inggris. Oke, jadi langsung aja di sini kita caranya itu kita bikinnya begini cuy. Rencananya nanti kita bakal bikin styling fontnya itu menggunakan tag P ya. Kita akan nampilinnya menggunakan tag P nih ya. Kita tulis aja P dulu. Kemudian kita akan bikin kelasnya. Bikin kelasnya dengan menggunakan titik ya. Bikin dulu nama tag yang mau kalian masukin kode CSS-nya nanti. Kemudian kalian bikin kelasnya habis tuh. Yaitu misalkan di sini kan ada 3 jenis style ya yang pengen gue jelasin, 3 jenis style. Untuk paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Jadi ada 3 paragraf tuh ya. Ada 3 paragraf. Yang pertama itu gue mau bikinnya itu style font yang normal. Yang kedua itu style font yang italic. Yang ketiga itu gue pengen bikin style font yang oblique ya. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 paragraf kita akan bikin. Jadi di sini kita harus memiliki 3 kelas juga nih yang harus kita bikin di CSS-nya, biar bisa kita tampilin sesuai dengan keinginan kita nih ya. Pertama itu untuk paragraf yang pertama itu kita bikin kelasnya itu normal. Sorry gua kayak agak kaku gitu ngetiknya ya, karena ini HP gua jadiin mic terus keyboard gua agak kehalang dikit ya. Oke, kemudian di dalam kelas normal yang di dalam kode CSS-nya ini kita bikinnya, rencananya kita akan bikin fontnya, font style ya, font style normal, itu yang pertama, normal. Oke, selanjutnya kita bikin untuk paragraf kedua, kita bikin kelasnya italic. Terserah aja kalian mau bikin nama kelasnya apa, intinya harus kita koneksiin juga sama HTML-nya nanti gitu. Kelas italic, kemudian font style juga, font style italic. Oke, selanjutnya di paragraf ketiga kita bikin kelas oblique. Kemudian font style oblique. Oke, jika sudah seperti ini barulah kita bikin paragrafnya. Bikin paragrafnya dengan menggunakan tag P HTML. Kemudian pencet tab. Jika sudah seperti ini, kalau cuman kita tulis P doang, tampilannya cuman tampilan biasa aja, tampilan normal doang. Tapi di sini kita akan bikin kelas ya, bikin atribut kelas di dalam tag P itu, tag paragraf itu. Kita akan masukkan kelas normal ya, kelas normal. Kemudian teks ini
normal. Itu adalah tulisan yang akan ditampilkan nanti di halaman web. Kemudian untuk paragraf kedua kita tab, kemudian kita masukin kelasnya, kita koneksikan. Untuk paragraf kedua itu kelas italic, kita bikin atribut kelasnya italic. Kemudian kita kasih teks yang akan ditampilkan, teks ini italic. Kemudian paragraf yang ketiga kita akan memasukkan atribut kelas dengan nama kelas oblique. Kemudian isi teks yang akan ditampilkan oblique. Jika sudah seperti ini, kita save aja. Save-nya itu kalian klik aja Ctrl+S ya. Jika sudah, kemudian kita buka di komputer kita ya. Kita bikin kemarin folder CSS-nya itu di bagian desktop ya. Kemudian kita buka, kemudian di sini ada file yang baru kita bikin, yaitu file font.html. Kita klik kanan aja karena di sini gua itu penampil defaultnya itu adalah Microsoft Edge. Jadi gua mau tampilinnya di Google Chrome aja biar enak. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Untuk paragraf pertama itu teksnya itu normal. Yang kedua, paragraf kedua itu teksnya itu garis miring ya, yaitu italic. Teks yang ketiga itu ya, paragraf yang ketiga itu teks itu oblique, sama juga sama kayak italic, tapi dia itu sama-sama garis miring. Sorry gua agak belibet ya, gua sorry banget nih. Intinya kalian tuh bisa paham lah, gua berusaha untuk menjelaskannya secara objektif. Oke, jika sudah, kemudian selanjutnya kita hapus aja ini. Kemudian ini pun kita hapus, ini yang di dalam text style ini kita hapus semuanya ya. Kode CSS nya kita hapus. Kita bakal belajar tentang font size ya. Di materi ini kan ada 3 nih yang kita jelaskan. Yang pertama tadi sudah yaitu tentang styling font style. Yang kedua, materi kedua ini selanjutnya kita akan belajar tentang font size ya. Tentang font size. Jadi kita akan bikin terlebih dahulu nih untuk membuat size ukuran font, ukuran tulisan. Di sini kita akan bikin 2 paragraf aja ya, supaya lebih menghemat waktu. Jadi supaya untuk perbedaan aja gitu. Oke, untuk paragraf pertama kita bikin kelasnya dengan nama 1. Gitu aja ya. Kemudian selanjutnya kita bikin kode CSS nya yaitu font size. Apa yang salah ya? P.1 apa nggak bisa ya? Misalkan nih B1, kemudian kode CSS nya itu font size. Ukuran fontnya ini rencananya kita mau bikinnya itu yang pertama itu 15 ya. Kemudian untuk paragraf keduanya kita bikin kelas dengan nama B2. Kemudian font size 20 sebagai perbedaan doang ya. Kemudian di dalam tag body ini barulah kita bikin paragrafnya. Kemudian kita masukin atribut kelas, masukin nama kelasnya B1 ya, size 15. Kemudian paragraf kedua, atribut kelas dengan nama kelas B2, size 20. Ini sorry kalau misalkan suara rekaman gua nih agak pecah-pecah karena gua rapet banget nih mulut gua sama HP. Oke, kemudian kita save, kemudian kita buka ya, buka di Google Chrome, kita refresh. Oh iya, gua di sini lupa masukin PX-nya di belakang angka ukuran ya, yang di bagian CSS-nya. Nah, harus pakai PX di belakangnya.
Kita buka di Google Chrome, kemudian kita refresh. Bisa kalian lihat perbedaan ukurannya ya. Untuk size 15 itu kecil, lebih kecil daripada 20, sedangkan font size yang ukuran 20 itu lebih besar daripada font size ukuran 15. Oke, jika sudah seperti itu, kita lanjut lagi ke dalam materi ketiga, yaitu kita akan belajar tentang font WGHT ya. WGHT ini sama sih kayak misalkan pemformatan teks ya, sama kayak pemformatan teks yang kita belajar di HTML kemarin, sama aja. Kita hapus aja dulu semuanya ini, yang ininya kita hapus, kemudian yang kode CSS nya kita hapus yang kita baru bikin tadi. Kemudian di sini kita bikin dua paragraf, karena di sini hanya ada dua jenis font aja ya, dua jenis apa namanya, dua format font saja yang bisa kita tampilin di font WGHT CSS, yaitu font normal dan juga font dengan tebal ya, dengan tampilan format tebal gitu. Oke, jadi sekarang kita bikin aja P ya, paragraf. Rencananya kita akan bikin di bagian tag PHTML yang pertama. Sama juga kita bikin kelasnya B1. Kemudian kita bikin aja font kode CSS nya ya, WGHT. Kalau misalkan disebut kayak mana sih, WGHT kah atau wake? Nantilah gua belajarin. Gua kurang bisa speak English anjir, kurang bisa ngomong bahasa Inggris gua. Font WGHT yang pertama itu normal, yang biasa doang. Kemudian untuk paragraf keduanya dengan kelas B2, font WGHT nya itu kalau tebal itu bold ya, bold. Jika sudah, barulah kita bikin P, tag P nya di bagian body. Kemudian kita masukin atribut kelasnya. Kok ini kok mati jaringan gua? Kayak tai anjing, jaringan gua mati. Oke, kita lanjutin aja materinya. Kelas B1 ya, B1. Kemudian kita isi teks apa normal. Paragraf kedua, masukin atribut kelas dengan nama kelas B2, kemudian kasih keterangan teksnya yang akan ditampilkan itu teks bold. Jika sudah, kemudian Ctrl+S, kemudian kita buka di Google Chrome, kemudian kita refresh. Bisa dilihat perbedaannya, yang font yang tampilan normal itu yang biasa-biasa aja ya, kemudian yang tampilannya itu tebal itu ya, kalian bisa lihat lah tampilannya itu tebal. Oke, jadi sekian aja materi tentang styling font pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat kalian semua yang belum berlangganan, klik subscribe subscribe dan juga klik like jika kalian suka dengan video ini. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.